Alhamdulillah, innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwan fillah, jamaah Masjid Asy-Syuhada yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita sekalian sampai pada saat ini. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya dan seluruh umat manusia yang senantiasa mengikuti risalah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Dan tentunya kita semua mohon kepada Allah agar ditetapkan iman dan Islam kita sehingga kita tetap berada dalam barisan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menunaikan amanah. Menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Khususnya bagi kita semua yang menjadi pemimpin di tempat masing-masing. Kita semua adalah pemimpin, paling tidak pemimpin sebagai pemimpin pada diri kita sendiri. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara tugas kita sebagai pemimpin adalah menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Amanah yang kita emban dari orang-orang yang memberikan amanah kepada kita. Dalam konteks paling kecil, tentu amanah itu diberikan oleh kita sendiri kepada diri kita sebagai manusia dan juga sebagai khalifah di bumi. Dalam konteks yang lebih luas, kita menjadi pemimpin di keluarga, di lingkungan, mungkin di kantor, ataupun di dalam organisasi. Itu semua hanya memegang amanah yang dititipkan kepada kita, tetapi juga menunaikannya sesuai amanah pada diri kita. Allah mengingatkan pada kita sekalian di dalam surat An-Nisa ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum in tuwaddul amanati ilal ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi inna tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah
Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu mendapatkan hukum, menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Rahimahullah. Konteks ayat ini Imam Ibnu Jarir Al-Tabari menjelaskan bahwa sesungguhnya ayat tersebut ditujukan kepada para pemegang urusan orang-orang muslim. Mereka harus melaksanakan apa yang telah orang-orang muslim itu amanahkan kepada mereka, baik berupa hak-haknya, hartanya, dan lain sebagainya. Tetapi beliau juga menegaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan agar para pemimpin ini tidak menzalimi para pemilik amanah itu. Tidak boleh menyelewengkan apa-apa yang telah diamanatkan kepada mereka. Begitupun mengambil sesuatu dari amanah itu tanpa izin dari sang pemilik amanah tersebut. Kalaupun harus menghukum, tentunya harus dengan hukum yang adil. Di tingkat keluarga, di tingkat lingkungan, juga harus memenuhi amanah-amanah yang dititipkan warganya. Di perusahaan, pengemban amanah harus juga memenuhi amanat yang dititipkan terhadap anggotanya. Di tingkat keluarga pun harus dapat mencukupi kebutuhan mereka. Hatta dalam konteks pribadi, kita harus menunaikan amanah harapan yang kita cita-citakan. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, menjelaskan hal tersebut, Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Ahmad, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tunaikan amanah kepada orang yang memberikan amanah, dan janganlah mengkhianati orang yang memberikan amanah. Menurut Ibnu Katsir, hadis di atas berlaku umum kepada semua manusia atas yang wajib bagi mereka, baik terhadap hak-hak mereka kepada Allah maupun hak-hak terhadap orang lain. Begitu berat amanat yang diemban oleh kita sekalian. Tentunya karena beratnya masalah amanat ini, sampai-sampai semua makhluk di bumi tidak ada yang sanggup memikul amanah tersebut kecuali manusia. Sehingga barang siapa yang mengemban amanah dengan sebaik-baiknya, maka pengemban amanah itu memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan dibalas dengan yang tinggi pula. Sebagaimana di dalam surat Al-Mu'minun ayat 8 dan seterusnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina hum li amanatihim khashi'un. Dan khusyuk dalam salat orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Merekalah orang-orang yang mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi pengemban amanat yang amanah, dan juga pengemban amanat yang adil.
balasannya begitu besar, yaitu akan mewarisi surga Firdaus. Tetapi di balik itu sebaliknya, bagi orang-orang yang mengkhianati amanat, maka akan juga mendapat azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan billah rahimani rahimahullah. Kata Nabi, kullu dzunubi yu'akhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah ilal bagh. Setiap dosa akan diakhirkan atau ditunda balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kecuali al-bagh. Apa al-bagh ya Rasulullah? Al-bagh adalah perbuatan zalim. Sehingga siapa yang menzalimi amanah itu juga akan terkena hadis tersebut. Ini adalah potongan hadis di mana ada doa orang-orang yang terzalimi, orang tua dan yang memutuskan silaturahmi. Dosa orang yang berbuat zalim, salah satu dosa yang Allah segerakan balasannya di dunia dan juga di akhirat akan mendapatkan azab selanjutnya. Kita ingat betul yang menjelaskan bahwa doa yang langsung Allah sambut adalah doa orang-orang yang terzalimi, apalagi ketika mendoakan keburukan bagi pelaku zalim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah amanah pemimpin, di mana pemimpin sangat rentan untuk berbuat zalim terhadap, kalau di lingkungan mungkin kepada masyarakat, kalau di perusahaan mungkin terhadap anak buahnya dan lain sebagainya. Dan itu sangat-sangat rentan untuk perbuatan zalim ini, sehingga bagi yang melakukan kezaliman terhadap semua itu, maka akan disegerakan azabnya, tidak menunggu di akhirat, tapi di dunia dia dapat azab, dan di akhirat juga tentunya azab yang semestinya. Itulah bagaimana kita mengemban amanah agar menjadi pewaris surga Firdaus dan terhindar dari azab yang disegerakan karena berbuat zalim atau bisa disebut tidak amanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fillah rahimani rahimullah. Pada khutbah yang kedua dapat kita ambil kesimpulan bahwa amanah, baik itu amanah sebagai pemimpin atau sebagai pemegang jabatan, itu adalah amanah yang begitu berat, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi pemimpin yang berlaku zalim itu akan diancam dengan azab yang disegerakan, tidak menunggu meninggal, tapi di dunia bisa akan mendapatkan azab
karena doa-doa yang terzalimi. Dan juga di akhirat nanti akan mendapatkan azab yang pedih. Tapi beruntunglah bagi para pemegang-pemegang kepemimpinan ini, di mana melaksanakan dengan amanah yang baik, sehingga sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menempati surga Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Untuk itu marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar dari semua yang membuat kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi pewaris-pewaris surga Firdaus yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia yang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Semua orang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qaumidz zalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.